Halo, sekarang saya akan berikan penjelasan terkait mata kuliah pengantar komputer. Di sini akan dijelaskan bagaimana bagaimana cara Anda untuk menuliskan teorema, akibat, lema, nanti ya definisi, contoh, dan lain-lain, gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dia dari dokumen kelas, artikel itu sama semua ya sampai use package yang terakhir. Nah, untuk mendefinisikan teorema itu kita mulai dari line yang ke 1 2 3. Line yang kelima gitu ya. Line yang kelima kalau teman-teman lihat di sini ada ya backslash new theorem. Di sini ada namanya apa? Theo, terus teorema, terus section gitu ya. Nah, kurung kurawal yang pertama Theo itu maksudnya adalah nama yang Anda gunakan ketika Anda mau membuat suatu teorema, begitu ya. Dan kurung kurawal yang kedua itu yang akan muncul pada layarnya ketika Anda run, gitu ya, ketika Anda jalankan program latexnya. Dan section yang kurung kotak section itu maksudnya apa? Nomor teoremanya mengacu pada section atau subbab yang ada, begitu ya. Nah, seperti contoh kalau teman-teman lihat di bawah sini, gitu ya. Kalau teman-teman lihat pada bagian ini, gitu ya. Kalau lihat pada bagian ini, lihat ya, ini di bagian sini kan begin Theo gitu ya, begin Theo, terus di sini ada end Theo gitu ya. Begin Theo itu artinya apa? Berarti itu nanti ketika Anda ketik begin Theo itu, maka ketika Anda run munculnya adalah teorema. Nah, terus ada nomornya teoremanya mengikuti apa? Sectionnya, begitu. Nah, itu untuk teorema. Nah, terus kemudian untuk akibat begitu ya. Di situ akibat yang digunakan apa? Kalau teman-teman lihat di situ ada slash new theorem, stylenya sama teorem, gitu ya. Terus kurung kurawal yang pertama COR itu untuk corollary, tapi saya singkat dengan cor, gitu ya, COR supaya lebih mudah diketik. Itu untuk diketik pada text editornya, gitu ya. Terus kemudian akibat itu adalah yang akan muncul ketika Anda jalankan latexnya, Anda run program latexnya. Terus kemudian kurung kotak Theo itu artinya apa? Nomor dari akibat itu mengikuti teorema, gitu ya. Nah, di sini untuk corollary kalau teman-teman bisa lihat ya, di sini ada begin chor, nanti ada end chor. Itu maksudnya apa? Nanti ketika Anda ketik ini, terus Anda ketik isinya, itu nanti run akan muncul akibat, gitu ya. Dan nomornya disesuaikan dengan teorema. Nah, tapi teman-teman perhatikan, kalau akibat itu biasanya selalu muncul karena Anda punya suatu lema atau teorema tertentu, gitu ya. Jadi akibat itu selalu muncul karena Anda punya suatu lema atau suatu teorema. Oleh karena itu, biasanya nomor akibat itu biasanya mengikuti nomor dari teoremanya. Contoh, misalkan nomor teoremanya itu atau nomor lemanya itu lema 1.7 atau teorema 1.7. Gitu ya. Ini misalkan teorema 1.7. Nah, maka misalkan ada akibat dari teorema 1.7, maka akibatnya akan jadinya nomornya akibat 1.7.1. Itu nomornya selalu mengikuti teorema. Itu seperti itu format untuk akibat ya. Oke. Nah, lema juga sama gitu ya. Di sini new theorem, kurung yang pertama itu lema untuk diketik pada ketika Anda mau mengetik di text editornya gitu ya, bikin lema di sini toh. Terus kemudian kurung kotak Theo itu nomornya gitu ya. Jadi nomor dari lema itu Anda bisa taruh di paling belakang, di paling tengah juga tidak masalah. Terus kemudian yang akan muncul adalah lema, LEMMA gitu ya di sini. Oke. Nah, terus kemudian ada new theorem claim. Nah, kalau kalian lihat claim di sini tidak ada nomor yang diikuti ya. Berarti ya, karena kalau teman-teman biasanya lihat di buku, kalau menggunakan kata claim biasanya tidak mengikuti nomor dari subbabnya, gitu ya, atau babnya. Oleh karena itu di sini tidak digunakan nomornya mengacu kepada suatu bagian tertentu, gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini kita gunakan new theorem karena apa? Biasanya kalau teman-teman ketik gitu ya, hasilnya ketika teman-teman run, nanti tulisan dalam teorema itu akan selalu dicetak miring atau italik. Karena apa? Karena biasanya pada beberapa buku penulisan teorema, lema, akibat itu selalu dicetak miring, gitu ya. Oleh karena itu pakai gunakan new theorem. Nah, terus biasanya penulisan definisi, penulisan contoh itu selalu dicetak lurus, gitu ya. Ada beberapa buku. Nah, oleh karena itu, karena penulisannya beda, kita perlu menambahkan sesuatu ya. Kalau teman-teman lihat di sini kita pakai apa? Ada theorem slash theorem backslash theorem style, terus definition, gitu ya. Artinya apa? Pada perintah-perintah setelah backslash theorem style definition, kalau Anda gunakan
/new theorem, maka penulisannya akan mengikuti definisi. Begitu. Nah, perhatikan ini kenapa tidak ditempatkan di atas, karena kalau ini ditempatkan di atas, semua penulisan teorema, corollary, dan lemma dan claim akan dicetak lurus, tidak di italic. Oleh karena itu, ini ditaruh di bawah supaya tidak mempengaruhi yang di atas ini. Ya, karena kalau Anda taruh di atas, maka semua yang berada di bawah akan mengikuti. Oke, oleh karena itu ini ditaruh di bawah supaya apa? Supaya yang tulisan di dalam definisi dan contoh itu semuanya dicetak biasa saja atau tegak lurus, tidak miring, italic, begitu ya. Nah, apa saja ada definisi di sini, nomornya mengikuti teorema, kalau mau diketik pakai defi, terus kemudian kalau contoh pakai co, nomornya mengikuti teorema. Gitu ya. Definisi ada di sini, gitu ya contohnya. Terus kemudian kalau contoh ada di sini ya, bikin co, co. Nah, terus kemudian di sini ada lagi ya, kalau teman-teman lihat di sini ada /renew comment, terus kurung kerawal gitu ya, the figure, terus ada kurung kerawal lagi apa, /Arabic section, titik, /Arabic figure. Nah, ini gunanya untuk apa? Nah, ini gunanya untuk penomoran pada gambar, figur, gambar, gitu ya. Maksudnya apa? Ketika nanti teman-teman mengetik gambar, gitu ya, gambarnya itu akan mengikuti apa? Lihat di sini yang pertama apa? Sectionnya, subbabnya, terus titik, baru gambarnya. Jadi kalau subbabnya 1, maka nanti akan 1 titik, kalau gambarnya ke 9 ya berarti 1.9. Kalau subbabnya 2 ya berarti 2 titik, gambarnya ketiga berarti 2.3. Nah, ini teman-teman bisa ganti ya. Bisa ganti sesuai dengan yang diinginkan. Kalau teman-teman punya chapter, begitu ya. Kalau ada bab di dalamnya, ada section, ada subchapter, ada sub-subchapter atau subsection, maka bisa diatur lagi. Berarti awalnya bukan section, misalkan /Arabic. Nah, Arabic ini apa? Maksudnya mengikuti format huruf Arabic ya. Pakai yang huruf 1 gitu, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalau Anda pakai Roman, maka nanti akan pakai huruf Romawi ya. 1, 2 Romawi, 3 Romawi, dan seterusnya. Tapi di sini kita menggunakan hurufnya Arabic. Makanya selalu pakai apa? /Arabic section, /Arabic figure. Kalau Anda punya bab, subbab, dan sub-subbab, berarti Anda bisa buat apa? Jadi /Arabic untuk apa? Chapter, gitu ya, chapter, nanti titik, /Arabic untuk section, gitu ya. Misalkan ada subsection lagi ya sudah, kalau sudah ya sudah stop, titik, /Arabic untuk apa? Untuk figurnya, nomor gambarnya, begitu. Oke. Nah, itu terus yang kedua di sini ada renew comment lagi, kita ganti apa? Figure name-nya kita ganti dengan gambar, karena kan kita ngetik pakai bahasa Indonesia ya. Karena kalau Anda ketik pakai bahasa Inggris, Anda buat figure, Anda mau buat gambar, nanti selalu tulisan pada gambarnya selalu pakai kata figure, karena formatnya bahasa Inggris. Oleh karena itu Anda selalu kasih perintah ini, /renew comment apa? Tulisan figure Anda ganti dengan gambar. Begitu. Nah, di sini ada contohnya ya, untuk Anda cara membuat gambar tuh seperti ini. Di sini pakai apa? /begin figure, terus ada kurung kotak H titik, H tanda seru, itu maksudnya adalah apa? Anda menempatkan gambarnya here. H tanda seru itu artinya here, gitu ya. Maksudnya tempatkan di sini, gitu. Jangan ditempatkan di tempat lain. Itu maksudnya. Kalau ditambah seperti itu. Tidak ditambah pun tidak masalah. Terus kemudian ada begin center. Begin center ini tujuannya untuk membuat gambarnya letaknya pada tengah, gitu ya. Terus kemudian di sini ada /centering. Sebenarnya /centering ini kalau sudah pakai begin center, yang /centering ini tidak perlu, karena /centering ini juga gunanya untuk meletakkan gambar, untuk memposisikan gambar tepat pada tengah kertas, gitu ya. Terus untuk masukkan gambar bagaimana? Anda pakai perintah ini ya, /include graphics. Terus ini ada kotak yang pertama. Kotak yang pertama ini adalah ukuran dari gambar. Berarti ya dipakai apa? Widthnya 9 cm. Terus gambarnya namanya apa? Di sini gambarnya namanya 1.png. Begitu. Jadi selalu mengikuti nama dari gambarnya. Begitu ya. Tapi ingat, gambarnya Anda harus letakkan berdekatan dengan file .txt-nya, gitu ya. Jangan Anda letakkan gambarnya di folder lain, Anda letakkan file .txt-nya di folder lain, tidak boleh. Harus diletakkan pada satu folder atau pada satu tempat, gitu ya. Terus kemudian
Itu selesai. Nah, kemudian di sini ada ya backslash caption. Itu untuk apa? Untuk menulis keterangan dari gambar. Misalkan di sini keterangan gambarnya apa? Diagram pohon. Terus kemudian baru backslash and figure. Sebenarnya tidak pakai backslash begin center juga boleh. Gitu ya, Anda cukup pakai backslash begin figure, terus centering, include graphics, terus captionnya apa, dan end figure. Nah, terus kalau dari tadi teman-teman lihat ada tulisan label gitu ya. Ini ada label 1, ada label 4, ada lagi mana? Di sini ada label 3 gitu ya. Nah, labelnya ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menandai suatu tempat, suatu hal. Sorry, bukan suatu tempat ya, suatu hal. Maksudnya apa? Di sini kalau di sini lihat ya, begin lemma terus ditandai label 4. Artinya apa? Lemma yang dimaksud itu ditandai dengan nomor 4. Berarti misalkan biasanya kan ketika teman-teman sudah tulis lemma, teman-teman akan merujuk lagi ke lemma itu kan. Nah, biasanya ditulis begini, berdasarkan gitu toh. Misalkan teman-teman mau rujuk lemma yang di label 4 tadi ya. Berarti teman-teman cukup tulis begini, berdasarkan lemma. Ingat, lemma kalau ada nomornya L-nya harus besar gitu ya, huruf besar atau huruf kapital. Berarti berdasarkan lemma, Anda tidak perlu menghafal nomor lemmanya, Anda cukup tulis apa? Backslash ref terus baru nomornya 4 gitu ya. Ini backslash ref baru kurung kurawal nomornya 4 gitu ya. Tergantung pada nomornya, tergantung Anda labelnya bagaimana. Tapi ingat, kalau Anda mau panggil nomor 4 berarti Anda juga harus ada label nomor 4. Jangan-jangan Anda tidak label nomor 4, Anda panggil lagi gitu ya. Anda panggil pakai ref gitu ya. Jadi label dulu baru Anda panggil gitu ya. Itu seperti itu. Jadi gunanya supaya Anda tidak perlu menghafal gitu ya. Terus labelnya tidak harus berupa angka ya. Anda bisa ganti dengan yang lain. Anda bisa pakai huruf A, B, C, D dan seterusnya boleh gitu ya. Tapi itu tujuannya cuma untuk menandai suatu hal. Ini sini menandai lemma, menandai teorema, menandai corollary gitu ya. Ada juga menandai gambar. Nah, untuk menandai gambar Anda letakkannya pada ini ya, include graphics. Itu ya, itu yang Anda tandai. Jadi kalau Anda mau bilang berdasarkan gambar ini, berarti Anda tinggal tulis ya. Menurut gitu ya. Menurut gambar tadi labelnya 1 kan? Berarti gambar backslash ref baru 1. Maka nanti akan muncul nomor gambarnya mengikuti gambar yang Anda sudah label tadi. Begitu. Jadi demikian. Begitu ya. Nah, terus kemudian nanti teman-teman bisa mencoba dan bisa menjalankan juga. Begitu ya. Jadi sekian untuk penjelasan ini. Oh, oke, ada satu lagi. Di sini ada begin proof ya. Begin proof ini apa? Karena biasanya kalau Anda punya teorema, gitu ya, biasanya selalu diikuti dengan suatu pembuktian. Oleh karena itu, di sini ketika Anda punya begin teorem, kalau Anda mau bukti pakai backslash begin proof. Tapi di sini kalau teman-teman lihat ada backslash begin proof, terus ada kurung kotak lagi bukti. Itu artinya apa? Maksudnya adalah Anda mengganti penulisan proof tadi dengan bukti, karena kan kita menggunakan bahasa Indonesia. Begitu ya, jadi kita ganti dengan bukti. Nah, begin proof, backslash begin proof ini gunanya apa? Gunanya apa? Supaya kalau Anda menuliskan suatu bukti teorema, biasanya pada akhir buktinya selalu ada kotak putih kosong letaknya di ujung. Begitu ya, misalkan sudah terbukti, gitu ya. Nah, biasanya habis tulisan ini ada kotak putih yang selalu diletakkan di pojok atau di dekat-dekat tulisan ini. Nah, itu format yang langsung muncul ketika Anda menggunakan begin proof. Begitu ya. Oke, sekian saja yang akan disampaikan. Nanti tugasnya saya akan kirim. Terima kasih.